untuk memuji Tuhan? Saya. Kita semua ya. Iya. Hari ini kita bersyukur, kita sehat, kita kuat, kita masih bisa beribadah meskipun kita ibadah online. Nah, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan, sehat dan kami semua masih bisa memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian, biarlah setiap kami semua Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami damai sejahtera, sehingga kami boleh menikmati setiap kebaikan, setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan Yesus yang selalu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan amin. Nah, sekarang Kak Imel masih setia baca firman nggak? Iya dong. Setia. Kalau Kak Baliri masih setia? Setia dong. Kita semua adik-adik di rumah juga masih setia ya. Sekarang kita semua mau nyanyi baca firman Tuhan, doa setiap hari. Dalam
Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita menyanyi Hombila Hombipa. Oke. Hombila Hombipa, Yesus jago aku. Hombila Hombipa,
juga tertanam di setiap hati kami Bapa. Segala kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada di setiap rumah-rumah adik-adik yang ada Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat ketemu lagi adik-adik yang disayang Kak Ida. Tapi sebelum Kak Ida menyampaikan firman, adik-adik semuanya sudah siap? Nah, sekarang duduk manis, lipat tangannya. Kita berdoa dulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di akhir bulan November ini kami masih setia memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami masih setia berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus jadikan kami Samuel kecil yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menyentuh hati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kakak percaya adik-adik semuanya pada sehat-sehat. Amin. Kakak percaya adik-adik semuanya pada cakep-cakep, bagi laki-laki cantik-cantik, bagi perempuan, karena semuanya adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik mau diberkati Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini kakak akan cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Adik-adik pernah dengar nggak cerita itu? Pasti pernah. Kakak juga sudah berapa kali waktu sekolah minggu mendengarkan cerita tentang itu. Nah, begini ceritanya adik-adik. Suatu hari waktu itu Tuhan Yesus lagi khotbah, banyak orang datang mencari Yesus. Wah, tiba-tiba waktu Yesus khotbah itu adik-adik banyak orang, 5.000 lebih datang. Hari sudah gelap. Wah, muridnya pada gelisah. Mereka bilang, "Guru, gimana ini? Mereka belum makan." Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan buat mujizat 2 ikan 5 roti. Dikasih makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus bilang gini, "Nah, kalian sudah kenyang-kenyang ini makan. Sekarang kalian boleh pulang ya. Nanti kita akan ketemu lagi." Nah, adik-adik, orang-orang banyak itu pulang, semua pulang. Wah, bergembira. Karena apa? Dia mujizat Tuhan, 2 ikan 5 roti bisa dikasih makan 5.000 lebih. Nah, mereka pulang. Terus Tuhan Yesus bilang gini sama murid-muridnya, "Nah, sekarang kalian duluan nyebrangin ke laut ya." Murid-muridnya pergi, siap-siap pergi ke laut. Adik-adik tahu berapa muridnya? 12 ya. Nah, murid-muridnya naik perahu duluan. Yesus tinggal sendiri. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Dia pergi ke bukit gunung. Dia di sana berdoa, mengucap syukur kepada Bapa. Dia bilang, "Terima kasih Tuhan Bapa, kalau hari ini aku bisa bikin mujizat untuk menyatakan kuasa-Mu." Dia berdoa, adik-adik, dia berdoa. Yesus aja sedang berdoa. Adik-adik juga harus senang berdoa. Amin. Amin. Kakak juga senang berdoa. Nah, waktu dia udah selesai berdoa, ternyata adik-adik dari malam dia berdoa sampai hampir jam 3 pagi. Masih gelap. Lalu dia mau nyusul murid-muridnya. Murid-muridnya itu sudah nyebrang berapa mil. Udah jauh banget adik-adik. Tapi Tuhan Yesus kan Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Amin. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Dia mulai berjalan di atas air. Wow, berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Tiba-tiba dia tahu, nah itu murid-murid aku. Ada sebuah perahu. Nah, terus waktu itu tahu nggak adik-adik, murid-muridnya bilang, itu siapa? Ada orang jalan di atas air. Itu siapa? Hantu kali ya, hantu. Wah, pada ketakutan semuanya adik-adik. Aduh, takut. Tapi Petrus orang yang berani. Terus Petrus bilang, "Tuhan, apakah engkau itu?" "Ya, aku Tuhan." "Petrus, aku Yesus yang kau kenal itu." "Wah, kalau memang kau
Yesus, dong, ajak dong aku ikut berjalan di atas air seperti yang kau lakukan. Lalu Tuhan Yesus bilang, ayo Petrus sini. Jadi tahu nggak apa yang dilakukan Petrus? Dia mulai keluar dari perahu, dia injak air. Wah, dia bener nggak ya? Tapi dia mulai yakin. Nah dia injak air, 1, 2, 3, bener. Petrus berjalan di atas air. Dia mau ketemu sama Tuhan Yesus di atas air. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Wow, tiba-tiba ombak mulai bergoyang, ombak mulai bergoncang. Wow, Petrus mulai takut. Dia takut apa? Tenggelam. Terus dia bilang, Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tangkap tangan Petrus. Terus Tuhan bilang, hei orang yang kurang percaya, kenapa kamu harus takut? Bukankah kamu tahu aku ini Allah? Petrus mulai merasa sedih. Adik-adik, wah, dia bilang, ya Tuhan ampuni aku. Aku ternyata orang yang imannya suka goyah, tidak puas sama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan bilang, kenapa kamu bimbang? Kamu harus yakin, aku Tuhan yang bisa melakukan apa saja di muka bumi ini. Nah adik-adik, lalu mereka naiklah ke perahu. Nah angin pun mulai reda. Waktu Yesus masuk ke perahu, angin ombak yang tadi mulai goyang menggoncangkan perahu, membuat mereka ketakutan, dan Petrus mulai tenggelam waktu jalan di atas air. Waktu mereka masuk ke perahu dan Yesus masuk ke perahu, air tenang, ombak tenang, angin juga mulai tenang. Mereka bilang, wow, Tuhan Yesus memang hebat. Nah adik-adik tahu nggak? Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak anak-anak sekolah minggu yang kadang bimbang seperti Petrus. Nah kakak mau ingatin nih, hari Senin kalian ada yang ulangan semester enggak? Ya bener kan? Atau mungkin minggu depannya lagi ada ulangan semester. Nah kakak mau ingatin lagi, kalau adik-adik sudah belajar, adik-adik sudah berdoa, sudah minta kepintaran dari Tuhan, tetap percaya, jangan bimbang. Biar nilainya apa? Bagus. Biar nilainya keren. Nanti ada yang juara 1, 2, 3, masuk 10 besar. Nilainya bagus, di atas rata-rata 8, 9. Adik-adik kalau sudah adik-adik berdoa, sudah belajar, udah jangan bilang gini, aduh gimana ya nanti ujian aku bisa nggak ya, aku dapat nilai berapa ya nggak? Nggak boleh. Adik-adik harus percaya, nanti Tuhan bilang, hei anak-anak sekolah minggu GPDI, Joykit Sumedang, kenapa bimbang? Kenapa nggak percaya? Harus yakin Tuhan akan memberikan kepintaran. Nah sebab itu adik-adik, murid-muridnya juga bilang, iya aku juga mau percaya terus sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik juga harus percaya terus sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kasih apa? Kepintaran. Tuhan Yesus kasih apa? Hikmat. Tuhan Yesus kasih apa? Kesehatan. Tuhan Yesus kasih apa? Damai sejahtera, ketenangan. Enggak kasih khawatir. Yang kasih khawatir siapa? Iblis. Bikin adik-adik khawatir, takut. Jadi deg-degan mau ujian, apalagi ujian online. Tapi kakak ingatin ya, kalau ujian online nggak boleh apa? Nyontek. Harus jujur. Karena anak Tuhan Yesus itu disayang Tuhan, anak yang jujur, anak yang mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ingatkan lagi, jangan seperti Petrus ketika ada ombak, ketika ada gangguan, dia mulai ketakutan. Tapi Yesus baik. Waktu dia bilang, Tuhan tolong saya, Yesus pegang tangan Petrus. Nah adik-adik juga kalau pas ujian belum dapat nih, bilang gini, Tuhan Yesus tolong saya dong, kasih hikmat, kepintaran, nanti Tuhan kasih. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan yang disampaikan Kak Ida. Kakak percaya kalian akan menjadi orang-orang yang percaya, yang yakin bahwa adik-adik semuanya punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Amin. Nah sekarang coba ikuti kakak ya,
Bilang begini adik-adik, saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Nah, sebelum kakak tutup firman Tuhan ini, kita akan berdoa dulu. Kakak akan berdoa dari tempat ini supaya adik-adik nanti menghadapi ujian semester semuanya dapat nilai yang bagus-bagus. Amin. Mari kembali adik-adik, kita lipat tangan. Kita sama-sama berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada kuasa-Mu. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak takut, tidak khawatir, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang besar, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepintaran, yang memberikan kami hikmat, dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, Kak Ida juga berdoa buat adik-adik yang akan menghadapi ujian semester, mungkin mulai besok sampai tanggal 5 Desember atau mungkin mereka minggu depan akan menghadapi ujian semester. Kami serahkan semuanya anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Kak Ida berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati engkau anak-anakku, Tuhan akan memberi engkau kepintaran, Tuhan akan memberikan engkau hikmat, dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan selalu memberkati anak-anak kami ini dari masa kecilnya sampai nanti besar. Mereka tetap yakin bahwa yang menolong hidup mereka, yang menjadi juru selamat hidup mereka hanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom. Ini ayat hafalan minggu ini ya, Yohanes 20 ayat 29. Hafalkan dan kirimkan. Nah, ini video anak-anak Joy Kid. Wah, hebat. Sampai saat ini kakak masih mencatat loh siapa aja anak-anak yang suka mengirimkan ayat hafalan. Nanti Natal hadiahnya spesial. Yeay, sebentar lagi kita Natal loh. Terus kirimkan video kalian ya. Bagiku selain engkau. Bagiku selain engkau. Amin. 16 ayat 2 ayat 4 berkata kepada kita, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain selain engkau. 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. 16 ayat 2. Aku berkata kepada tiada yang baik bagiku selain Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Aku naik
suka cita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Gori haleluya, puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Suka cita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Gori haleluya, puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman, Tuhan Yesus Dia yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Sukacita Natal. Wah, anak-anak Joyki memang hebat ya, Coko. Iya, hebat banget. Coko senang melihat video anak-anak Joyki. Nah, anak-anak Joyki, tidak terasa sebentar lagi kita sudah mengakhiri tahun 2020. Nah, sudah banyak cerita-cerita sepanjang tahun ini. Dan tugas kalian minggu ini, kalian menceritakan atau menyebutkan apa saja cerita-cerita favorit kalian sepanjang tahun ini, oke? Kalian bisa sebutkan, dikirim videonya. Kita tunggu. Dadah.